Film dibuka pada saat awal terjadinya wabah virus RAGE di daratan tinggi Skotlandia, di mana seorang anak laki-laki bernama Jimmy terlihat sedang menonton Teletubbies bersama saudarinya lainnya di sebuah ruangan. Sedangkan bibinya sengaja mengunci mereka di ruangan tersebut sebelum akhirnya terdengar suara keributan dari luar. Selang beberapa detik saja, beberapa orang yang terinfeksi menerobos masuk ke ruangan itu dan menyerang seluruh anak-anak di dalamnya. Sementara Jimmy berhasil keluar dari ruangan tersebut. Jimmy kemudian lari ke arah ibunya, namun sang ibu juga sudah terinfeksi. Alhasil Jimmy pun keluar rumah dan pergi menuju ke gereja, di mana sang ayah sedang berdoa. Tak disangka si ayah malah menantikan momen ini. Ia menganggap kalau wabah zombie ini adalah hari penghakiman bagi umat manusia. Sang ayah kemudian memberikan kalung salibnya ke Jimmy sebelum harinya para zombie menyerangnya. Sedangkan Jimmy berhasil bersembunyi menghindari sekelompok zombie. Setelah keadaan aman, Jimmy langsung keluar gereja dan lari sejauh mungkin dari tempat tersebut. "28 tahun kemudian, sekelompok penyintas membentuk sebuah desa di Lindisfarne. Di desa itu, seorang anak laki-laki bernama Spike tinggal bersama ibunya Isla dan ayahnya Jeremy serta kakeknya Sam. Tetapi di situ si ibu terus sakit-sakitan sehingga terus menghabiskan hari-harinya di tempat tidur saja. Spike kemudian terlihat sedang bersiap-siap karena hari ini ia akan keluar desa untuk pertama kalinya dan memburu zombie sebagai ritual kedewasaan. Tetapi Spike tak pergi sendirian, ia akan ditemani oleh Jamie yang akan menuntunnya. Sebelum mereka pergi, Spike dan Jamie menemui Isla yang hanya terbaring di kamar. Namun karena mereka tak ingin Isla cemas, jadi mereka pun tak bilang kalau Spike akan keluar desa, melainkan akan pergi ke sekolah. Sam juga membekali Spike busur panah yang akan digunakannya untuk memanah zombie. Selain itu, para penduduk desa juga terlihat menyemangati Spike dan bangga akan keberanian Spike. Ayah dan anak itu lalu sampai di gerbang utama, di mana mereka bertemu dengan nenek-nenek bernama Jenny yang memberitahu kalau mereka keluar dari desa ini dan kembali lagi, maka para penjaga gerbang akan menerimanya. Tetapi jika mereka tak pernah kembali, maka penduduk desa tak akan mencari mereka dan membiarkannya hilang begitu saja. Sedangkan desa itu berada di sebuah pulau yang terhubung ke daratan utama, dan satu-satunya jalan yang menghubungkan pulau itu adalah jalan setapak yang hanya terlihat saat air surut. Keduanya lalu memulai perjalanan mereka keluar dari desa. Jamie juga mengingatkan Spike kalau mereka hanya punya waktu 4 jam sebelum air laut pasang dan menutupi seluruh jalan setapak. Tak lama kemudian mereka sampai di daratan utama, di mana Spike kagum melihat daratan yang luas karena ini pertama kalinya ia keluar desa. Mereka lalu mulai memasuki hutan dan melihat zombie dengan tubuh gemoy yang suka nyemilin cacing. Jamie pun menyuruh Spike agar memanah zombie itu tepat di lehernya. Dengan kemampuannya, Spike pun berhasil memanah bagian leher zombie tersebut. Namun ternyata ada beberapa zombie gemoy lagi di sekitar mereka. Jadi Jamie pun segera menggunakan busur panahnya untuk menjatuhkan mereka. Keduanya kemudian pergi ke hutan lebih dalam dan masuk ke sebuah rumah tua. Disitulah mereka mendapati seorang pria yang digantung secara terbalik dengan luka sayatan di tubuhnya. Ternyata pria itu sudah terinfeksi dan terlihat sengaja digantung sekaligus tutupi wajahnya. Jadi Jamie pun berspekulasi kalau itu tanda kalau ada orang-orang aneh di daratan utama. Selang tak lama, pria tersebut meronta-ronta sehingga Jamie meminta Spike agar memanahnya. Namun Spike terlihat ragu-ragu sampai akhirnya pria itu berhasil lepas dari ikatannya dan Spike langsung memanahnya tepat di kepalanya.
Keduanya lalu lanjut mengeksplor hutan, di mana mereka menemukan bangkai rusa yang tercabik-cabik tanpa kepala. Dan saat Spike melihat sekitar, ternyata kepala rusa itu berada di atas pohon. Jamie pun menduga kalau ini adalah ulah dari Alpha yang merupakan jenis zombie terkuat, pintar, dan dominan dari zombie lainnya. Kan hal inilah Jamie pun sadar kalau wilayah itu milik zombie Alpha dan memutuskan untuk kembali ke desa. Tetapi baru saja keluar hutan, mereka dihadang oleh zombie Alpha dan sekawanannya. Get back to the trees. Tak menunggu lama, ayah dan anak itu pun langsung lari kembali ke dalam hutan. Sesekali Jamie dan Spike berhenti untuk memanahi para zombie tersebut. Namun Spike terlalu ketakutan dan beberapa kali meleset sehingga menghabiskan banyak anak panah. Alhasil Jamie pun menyuruh Spike agar lari dulu, sedangkan ia menjaganya dari belakang. Keduanya kemudian masuk lagi ke rumah terbengkelai dan bersembunyi di loteng. Melihat di luar masih banyak zombie, alhasil Jamie dan Spike pun tinggal sebentar di loteng tersebut. Sementara itu, para penduduk desa menyiapkan pesta untuk menyambut kepulangan Spike nanti. Singkat cerita, saat malam hari mulai gelap, mereka masih melihat zombie Alpha sedang mengintai mereka dari kejauhan. Ditambah lagi, anak panah mereka sudah habis, jadi mereka pun masih belum bisa keluar dari rumah tersebut. Tak lama kemudian, Jamie menunjukkan Spike sebuah kapal dari kejauhan yang diduga sebagai kapal patroli karantina. What's that? Bersamaan dengan itu, Spike juga melihat api bakar-bakaran di seberang mereka. Namun Jamie tak menjawab apapun dan mengaku tak pernah pergi ke wilayah sana. Di saat itulah sekelompok hewan lewat berlarian, sehingga membuat rumah tua itu mulai roboh. Dengan segera Jamie pun membawa Spike keluar dan mau tak mau kembali ke desa sekarang. Keduanya lalu berjalan cepat menuju pulau. Mereka pun sampai ke tepi pantai dengan aman dan selamat. Jamie juga meminta Spike agar melepas sepatunya karena air sudah pasang dan mereka pun harus sebisa mungkin lari melewati air laut. Tapi saat di pertengahan jalan setapak, ternyata zombie Alpha diam-diam mengawasi mereka dan mulai mengejar keduanya. Sekelompok burung emprit pun mengiringi kemarahan Alpha, sampai akhirnya keduanya melihat ke belakang dan mendapati ancaman sedang mengejar mereka. Secepat mungkin Jamie dan Spike pun berlari menuju ke gerbang, sedang Alpha semakin dekat dengan mereka. Di situ Spike kesusahan berlari di atas air sehingga membuatnya beberapa kali jatuh. Di momen menegangkan ini, mereka akhirnya mendekati gerbang utama dan mulai berteriak minta tolong. Jadi para penjaga gerbang segera menembakkan panah api ke arah si Alpha, namun berakhir meleset. Meski begitu, mereka tetap menyerang zombie Alpha tanpa ampun sampai akhirnya salah satu anak panah berhasil mengenai Alpha, sehingga memberi Jamie dan Spike waktu untuk mencapai gerbang utama dengan selamat. Setelah kembalinya Jamie serta putranya, para warga pun mengadakan pesta perayaan untuk menghormati Spike atas keberaniannya. Dengan bangganya, Jamie menceritakan kalian Spike saat memanah zombie di daratan tadi. Namun Spike merasa kalau ayahnya itu terlalu melebih-lebihkan kemampuannya sehingga membuat Spike sedikit tidak nyaman. Saat yang lain sedang menikmati pesta, Spike melihat Jamie bersama wanita lain. Hal ini pun membuat Spike sakit hati karena melihat kelakuan ayahnya, sedang Isla yang sakit hanya berbaring di rumah. Alhasil Spike pun memilih untuk pulang ke rumah saja. Sesampainya di rumah, Spike mengobrol dengan kakek Sam dan menceritakan pengalamannya tadi selama di daratan utama, termasuk saat dirinya melihat sebuah bakaran api di seberang hutan. Mendengar hal itu, Sam pun berspekulasi kalau api itu berasal dari Dr. Kelson. Jadi, Dr. Kelson ini dulunya adalah seorang dokter, tapi sekarang ia bertahan hidup sendirian di luar sana. Namun tingkah laku aneh Dr. Kelson membuat orang-orang memilih menjauhinya. Itulah mengapa Jamie berbohong ke Spike tentang keberadaan Dr. Kelson dan mengaku tak pernah pergi ke wilayah seberang hutan. Keesokan harinya, Spike bertanya ke Jamie tentang Dr. Kelson, karena selama ini orang-orang di sekitar mengatakan kalau semua dokter di luar sana sudah mati.
Alhasil Jamie pun akhirnya bercerita kalau dulu orang-orang desa pergi ke daratan utama dan melihat Dr. Kelson sedang mengumpulkan ratusan mayat dari anak-anak sampai orang dewasa dan selalu menyalakan api di sekitarnya. Dari situlah orang-orang desa mulai merinding dengan apa yang dilakukan oleh Dr. Kelson dan tak pernah pergi ke wilayah itu lagi. Spike kemudian menanyakan tentang penyakit ibunya dan apakah ibunya sedang sekarat. Spike juga menyinggung tentang gadis yang semalam dekat dengan Jamie yang akhirnya membuat Jamie marah dan memukul Spike. Hal ini pun membuat Spike sakit hati dan pergi memeluk ibunya. Kemudian saat Jamie mencoba mendekat, Spike langsung mendorongnya sambil menodongkan pisau ke Jamie dan mintanya agar menjauhi Spike serta ibunya. Just go away, Dad. Melihat kemarahan putranya, Jamie pun akhirnya pergi dari rumah. Selang beberapa waktu kemudian, Spike sengaja membakar gudang yang menyimpan persediaan desa. Ia lalu menyuruh orang-orang dewasa termasuk penjaga gerbang utama agar memadamkan api. Di saat itulah Spike diam-diam membuka gerbang dan membawa ibunya keluar dari desa tersebut. This is the mainland. Di tengah perjalanan, Spike memberitahu ibunya kalau ada yang salah dengan ibunya dan mereka akan menemui seorang dokter untuk mencari tahu penyakit ibunya. Mereka terus berjalan sampai akhirnya menemukan gereja terbengkelai dan memutuskan untuk bermalam di sana. We'll stay there. Saat malam telah tiba, Spike membiarkan ibunya istirahat sedangkan ia berjaga di sekitar. Tapi tak lama kemudian, Spike tertidur dan mulai didekati oleh zombie gemoy. Zombie itu lalu melahap tali sepatu Spike yang ia kira sebagai cacing. Sampai akhirnya zombie itu pun semakin dekat dan hampir menyerang Spikey. Tetapi tiba-tiba, seseorang menyelamatkan Spike dari zombie tersebut. Keesokan harinya, Spike pun bangun. Ia melihat zombie gemoy itu sudah terkapar penuh darah. Ternyata yang menolong Spike semalam adalah ibunya sendiri. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanannya. Sedangkan di sisi lain, sekelompok tentara diserang oleh zombie dan sebagian dari mereka telah terinfeksi. Beberapa tentara yang selamat kemudian bersembunyi di sebuah bangunan bawah tanah. Mereka lalu melihat lebih dalam lagi ke terowongan tersebut. Tanpa mereka sadari kalau itu adalah tempat zombie Alpha berada. Alhasil mereka pun menjadi sasaran empuk amarah si Alpha. Seperti biasa, zombie Alpha ini selalu memisahkan kepala lawan dari tubuhnya hanya dengan tangan kosong. Dan dari kekacauan itu hanya satu tentara yang berhasil lolos. Di samping itu, Spikey dan Isla berjalan di tengah padang bunga. Bersamaan dengan itu, sosok zombie muncul di belakang Isla, jadi Spikey pun langsung memanahnya. Tapi selang tak lama, sekelompok zombie lain bermunculan dan lari ke arah mereka. Dengan segera, Spikey pun menarik ibunya agar pergi dari tempat itu. Keduanya kemudian masuk ke toko pom bensin terbengkelai yang di dalamnya dipenuhi dengan gas. Para zombie itu pun mengikuti keduanya dan mengepung mereka. Sampai akhirnya, salah satu tentara yang selamat muncul dari atas kemudian menyuruh ibu dan anak itu agar tiarap. Dengan begitu, tentara itu menembak ke dalam ruangan tersebut yang akhirnya memicu api dan membakar para zombie. Sedang Spikey dan Isla berhasil keluar dengan selamat meski agak kelingan akibat menghirup gas tadi. Benzene. I'm Spike. Tentara itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Eric dari Swedia. Karena melihat kondisi Isla yang masih syok dengan kejadian tadi, alhasil Eric pun membantu menggendongnya untuk melanjutkan perjalanan mereka. Delivery driver? Eric kemudian mulai cerita kalau perahu yang ia dan tentara lain naiki itu tenggelam, dan kemungkinan itu adalah kapal yang Spikey serta ayahnya lihat tempo hari lalu. Pada saat itu, Eric dan rekan tentara lainnya terdampar di pulau itu sebelum akhirnya mereka diserbu oleh para zombie dan hanya Eric lah yang masih selamat. Spikey juga mengungkapkan tentang tujuannya membawa sang ibu keluar desa untuk menemui sang dokter. I'm gonna take a break. Mereka kemudian beristirahat sebentar sambil berbincang-bincang. Eric lalu mengeluarkan ponselnya dan memelihatkannya ke Spikey, karena itu pertama kalinya Spikey melihat smartphone. Selang tak lama, Isla mulai kembali normal, jadi mereka pun melanjutkan perjalanannya menuju Dr. Kelson.
Saat mereka terus berjalan, mereka mendengar jeritan zombie di dalam kereta yang terbengkelai. Seketika Isla pun dengan segera pergi ke asal suara itu dan mendapati kalau zombie hamil sedang melahirkan. Ajaibnya, Isla mampu menenangkan zombie itu dan membantunya untuk melahirkan. Spike, wait! Stop! Setelah bayi itu lahir, dengan keadaan normal seperti manusia biasa, Isla pun langsung menggendongnya dan membersihkannya. Beberapa saat kemudian, ibu zombie itu kembali sadar kalau dirinya zombie dan hampir menyerang mereka. Untungnya Eric garcep langsung menembaki ibu zombie tersebut. Karena Isla memegang bayi itu, Eric pun takut kalau Isla terinfeksi juga dan mulai menjauh. Tetapi tiba-tiba, zombie alpha muncul dan langsung membunuh Eric. Spikey dan Isla yang melihat kejadian ngeri itu pun langsung lari ketakutan menghindari si alpha. Sesekali Spikey juga mencoba untuk memanah zombie alpha tersebut. Namun anak panah itu sudah tak mampu lagi untuk menahan si alpha dan terus mengejar keduanya. Singkat cerita, Isla serta Spikey akhirnya berhasil keluar dari gerbong kereta. Tapi si alpha semakin dekat dan hampir nimpuk Spikey. Untungnya Dr. Kelson muncul tepat waktu dan melemparkan obat penenang untuk melumpuhkan zombie alpanya. Di situ Dr. Kelson terlihat melaburi tubuhnya dengan yodium yang diyakini bisa mencegah virus agar tidak menginfeksinya. Kelson lalu membawa Spikey dan Isla ke tempatnya. Ia juga mengambil kepala Eric dari si alpha yang masih membeku karena pengaruh obat penenang. Need your help. Sesampai di tempat Dr. Kelson, mereka dikejutkan dengan ribuan tulang manusia dan tengkorak yang disusun rapi untuk membuat kuil. Kelson juga menunjukkan ke Spikey bagaimana ia membersihkan tengkorak Eric dengan cara dibakar dan kemudian dikuliti. Sebagai penghormatan terakhir untuk Eric, Kelson pun meminta Spikey agar menaruh tengkorak Eric di antara susunan tengkorak lainnya. Well done, Spike. Setelah itu, Spikey memberitahu Kelson kalau bayi yang mereka bawa adalah bayi zombie yang baru lahir. Tapi untungnya bayi itu terlahir normal dan tak terinfeksi. Spikey juga akhirnya mengungkapkan tentang tujuan datang jauh-jauh untuk menemuinya, yaitu memeriksakan keadaan ibunya yang sakit cukup lama. The baby? Take your rightful finger. Jadi Dr. Kelson pun mulai memeriksa Ilsa dan diketahui kalau Isla mengidap kanker stadium akhir yang sudah menyebar ke seluruh otaknya. Tapi karena di sini tak ada peralatan yang memadai serta penyakitnya yang semakin parah, Kelson pun tak bisa membantu banyak dan kini Ilsa hanya memiliki sisa hidup sebentar. I'm very sorry. Confused, I know I'm confused. Feel surprised at myself when I thought it might be cancer. Tentunya hal ini membuat Spikey terpukul dan mengaku akan melakukan apapun untuk mencari obat untuk ibunya. Namun Kelson langsung mempertegaskan kalau tak ada obat untuk Ilsa. This can't be happening. We're so hard to get here. Ilsa kemudian mengucapkan salam perpisahan ke putranya itu dan memeluknya untuk terakhir kalinya. Isla juga menitipkan bayi itu ke Spikey agar dijaga. It's okay. Kemudian Isla mulai berjalan menjauh yang kemudian disusul oleh Kelson dari belakangnya. Tanpa berlama-lama, Dr. Kelson pun langsung memanahnya dari belakang dan membunuh Ilsa. Ternyata sebelumnya Ilsa sudah meminta tolong ke Kelson untuk mengakhirinya saja agar Ilsa tak merasakan sakit terus-menerus. Yes. Kelson juga langsung membersihkan semua tulang Ilsa dan kemudian ia serahkan ke Spikey. Kelson meminta Spikey agar menaruh tengkorak Ilsa di tempat yang istimewa. Jadi Spike pun mulai memanjat tumpukan tengkorak dan menaruh milik Isla di paling atas tumpukan sebagai cara untuk menghormatinya. Love you, Mom. Beberapa saat kemudian zombie alpha kembali mengejar mereka. Alhasil Spikey dan Kelson langsung bersembunyi. Namun si alpha berhasil meraih Kelson dan hampir merobek kepalanya. Untungnya Spikey dengan cepat menusukkan anak panah dengan obat penenang yang langsung membuat si alpha tak bisa berkutik lagi. Hal ini pun menjadi kesempatan Spike dan bayi itu agar kembali pulang ke desa. To go home.
Speke kemudian membawa bayi yang diberi nama Ilsa ke dalam keranjang menuju desa. Akan tetapi kali ini, Speke hanya menggantungkan keranjang bayi itu di gerbang utama desa, sedang Speke memilih untuk pergi lagi. Setelah Speke meninggalkan bayi tersebut, Jenny pun menemukan keranjang bayi itu yang di dalamnya terdapat surat yang berisi penjelasan kalau Speke sudah menemui Dr. Kelson yang ternyata baik dan tak seperti orang-orang desa pikirkan. Speke juga menambahkan kalau bayi yang di keranjang itu tidak terinfeksi. Namun, Speke maupun bayi tersebut sama-sama harus kehilangan ibunya, jadi Speke menamai bayi itu dengan Isla. Sementara Speke tak ingin pulang ke desa terlebih dahulu dan minta Jamie agar tak mencarinya. Akan tapi Speke tetap berjanji akan kembali ke desa jika ia sudah siap. Mengetahui hal ini, Jamie yang membaca surat itu pun langsung pergi meninggalkan pulau untuk mencari Speke. Namun karena air laut pasang dan menutupi seluruh jalan setapak, alhasil Jamie pun tak bisa menyeberang ke daratan utama. "28 hari kemudian, Speke terlihat dipantau oleh zombie saat sedang membakar ikan. Kali ini Speke sudah tak ragu dan takut untuk memanah zombie tersebut. Tapi beberapa zombie lain muncul mengejar Speke sehingga membuatnya lari mundur. Di saat itulah sekelompok orang dengan pakaian nyentrik muncul untuk membantu Speke. Pemimpin kelompok itu lalu memperkenalkan dirinya sebagai Jimmy yang sama seperti anak di awal film, karena ia masih memakai kalung salib pemberian ayahnya. Melihat kemampuan memanah Speke, Jamie pun mengajak Speke untuk berteman dan cerita pun bersambung. Oke guys, itulah alur cerita film 28 Years Later. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yande, sampai jumpa di video berikutnya.